Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Anjri di materi Canva bulan Juni. Nah, kemarin kan kita baru pengenalan nih, belum bikin desain. Udah bikin desain tapi itu cuman desain yang kita comot dari template-nya orang. Nah, saat ini aku mau ajak teman-teman untuk membuat desain secara custom. Nah, jadi aku mau bikin desainnya itu desain konten Instagram, jadi yang persegi gitu. Lalu temanya Idul Adha. Nah, kalau kita tinggal buka ke buat desain. Nah, misalnya kita bingung nih, aduh ukurannya berapa sih yang konten Instagram itu. Nah, di sini tenang, sudah disediakan konten Instagram berupa pixel, yaitu 1080 kali 1080 pixel. Atau kalau misalnya teman-teman mau ganti, aku nggak mau 1080 kali 1080 atau bingung dengan senti-sentian sentimeternya berapa, kita bisa masuk ke sini ukuran khusus. Jadi di ukuran khusus teman-teman mau, ini ada bisa ganti ya, pixel, inci, sentimeter, mungkin teman-teman lebih awam sentimeter, terus tinggal dikalikan lebar dan tingginya berapa. Misal saya mau 20 kali 20 cm gitu, itu bisa langsung dibuat desain baru aja. Nah, kalau misalnya teman-teman aku nggak mau nih aku mau yang langsung ada backgroundnya gitu, backgroundnya foto saya gitu misalnya. Nah, tinggal mengedit foto, nanti otomatis dia akan mengambil foto yang ada di filenya teman-teman. Nah gitu, atau import file itu juga ngambil foto dari device-nya teman-teman gitu. Nah, kali ini saya mau cari yang gampang-gampang aja, nggak mau yang ribet, langsung ambil template-nya konten Instagram. Lalu ketik, sudah diklik di konten Instagram. Nah, ini kan masih kosongan ya, karena kita memang masih kita mau desain nih dari awal. Nah, sebelum itu aku mau kasih kenalkan ke teman-teman fitur-fitur yang ada di dalamnya ini, yang kita saat sudah buat karya nih. Yang pertama itu ada di pojok kiri atasnya, ada beranda. Kalau misalnya kita klik, kita akan kembali ke beranda Canva ini. Terus ada file ini ada macam-macam ya. Misalnya ada buat desain baru, jadi kita mau bikin desain baru, jadi bisa di ini aja, bisa di explore. Lalu ada ubah ukuran. Kalau misalnya teman-teman, aduh aku nggak jadi deh mau bikin template Instagram, aku mau bikinnya templatenya yang kayak YouTube yang memanjang gitu, ini bisa diedit di sini. Tapi fitur ini hanya bisa diakses bagi pengguna Canva Pro, jadi yang sudah berlangganan per bulannya gitu. Lalu di sini ada tombol back dan undo dan redo. Undo dan redo, misalnya nanti kayak kita mau bikin, aduh nggak jadi deh gitu, loh kok kehapus, kita undo gitu. Nah gitu. Nah, ini kan kita masih desain tanpa judul, kita bisa edit nih. Belajar Canva postingan Idul Adha. Lalu ada menu bagikan. Nah, ini kalau misalnya karya kita sudah jadi, kita mau membagikan desain ini ke orang, grup atau tim, itu juga bisa. Jadi ke akun Canva lain bisa. Terus ini kita bisa rubah yang memiliki link kita bisa akses atau hanya orang tertentu yang bisa akses. Terus di sini kita bisa ganti, bisa akses aja atau bisa edit gitu. Atau kita mau share ke Instagram langsung juga bisa. Nah, atau kita mau download, unduh gitu, atau bagikan atau mencetak gitu juga bisa. Nah, lalu habis itu kita mau masuk ke menu yang di sebelah kiri ini. Nah, menu di sebelah kiri ini ada beberapa ya yang sangat memudahkan pengerjaan desain ini. Itu adalah template. Misal kita udah bikin, aku mau bikin kosongan dari nol, ternyata ngeblank, mau bikin apa. Nah, itu bisa nih. Jadi kita nggak perlu cari di beranda, tapi kita langsung cari nih di template ini. Misalnya yang tadi ya, Idul Adha, yang kayak kemarin Idul Adha. Nah, kita bisa langsung, aku bisa mencari inspirasi dari sini. Idul Adha itu mau di desain kayak gimana sih gitu. Nah, kalau misalnya kita mau desain dari nol, bisa langsung lanjut ke elemen. Nah, di elemen ini ada berbagai macam ya. Di
Di sini ada history yang terakhir kali digunakan, lalu ada garis bentuk. Kita lihat semuanya dulu ya. Garis bentuk tuh ya basic-basic seperti garis yang putus-putus, panah, terus bentuk-bentuk kotak, lingkaran kita bisa tambahkan di sini. Gitu. Gitu sih. Terus selain garis dan bentuk itu juga ada grafis. Jadi ini kalau bisa kita lihat semuanya ada macam-macam. Ada gambar-gambar, ada gambar bunga, ada macam-macam, ada yang bergerak, ada yang cuman nggak bergerak. Teman-teman bisa cari di sini dengan kata kunci bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, tapi saya biasanya pakai Inggris. Yang flowers gitu. Jadi banyak rekomendasi bunga-bunga. Sama ya, elemen itu juga ada yang berbayar dan juga ada yang khusus untuk Canva Pro. Jadi kita cari yang di pojok kanannya tuh nggak ada tulisan rupiah atau ada tanda ini Pro gitu. Itu kita bisa gunakan secara bebas nih bunga gitu. Lalu selain grafis itu juga ada banyak ya, ada stiker, ada foto-foto, lalu ada video gitu juga kita bisa masukkan ke sini gitu. Nah, selanjutnya ada fitur unggahan. Nah, di unggahan ini kita bisa mengunggah gambar yang kita mau. Misalnya saya mau mengunggah logo, mengunggah sesuatu gitu ya. Saya tinggal klik unggah media, lalu saya unggahlah sesuatu, saya logonya Konsul gitu ya, logonya Konsul yang warna hitam. Nah, nanti dia akan otomatis terupload ke dalam unggahan ini sebagai kayak perpustakaan gambar dari device kita gitu lah. Tuh. Terus ada teks, misalnya teman-teman mau nambahin teks, itu ada yang judul. Jadi di sini ada 3 rekomendasi. Ada yang tebal, sedang, dan yang paling kecil. Yang tebal ini biasanya untuk judul biasanya yang gede, terus yang ini subjudul, lalu yang ini teks isi. Jadi semakin tebal, sedang, dan kecil gitu ya. Selanjutnya ini kita hapus dulu, kita biarkan kosongan. Nah, dari teks ini teman-teman bisa ada beberapa font rekomendasi juga di sini. Jadi misalnya teman-teman mau pakai rekomendasi kombinasi font itu juga bisa diambil dari sini. Jadi mempermudah sekali ya, teman-teman gak usah capek-capek. Aku mau pakai font apa ya yang bagus. Nah, lalu ada latar belakang. Jadi untuk backgroundnya teman-teman bisa mau ganti pakai basic color atau mau pakai gambar-gambar yang sudah disediakan di sini gitu. Lalu ada fitur lainnya, ini ada ya bisa dieksplor sendiri ya, mungkin mencari konten-konten foto gaya itu, tapi saya jarang akses di sini sih, lebih sering akses yang 5 di atas ini. Oke, mari kita mulai dengan mendesain. Nah, saya mau kasih basic color backgroundnya ini backgroundnya teman-teman bisa ambil dari sini, latar belakang ganti warnanya dari sini, atau teman-teman langsung klik saja pada halaman ini dan teman-teman ganti. Misal saya mau warna Tosca. Nah, saya mau gambar background saya warnanya Tosca cerah. Ya, teman-teman bisa atur aja ya, atau teman-teman mau ngambil warna gitu kayak gini. Nah, nih, jadi saya mau backgroundnya itu warnanya Tosca. Nah, ini baru backgroundnya aja nih, baru background. Nah, terus saya mau bikin misalnya konten Idul Adha. Nah, kita mainkan nih di elemen ini, di elemen itu. Nah, konten Idul Adha itu biasanya identik dengan apa sih gitu. Biasanya kan konten Idul Adha seperti yang minggu lalu kita lihat kan, ada masjid, ada domba gitu-gitu. Nah, kita coba cari aja ya. Misalnya kita mau bikin padang pasir lalu ada masjidnya gitu. Kita coba cari macam-macam aja, sand misalnya, pasir gitu ya. Nah, itu nanti akan dikasih rekomendasi nih. Banyak yang berbayar tapi nggak apa. Nah, ini misalnya saya mau kasih padang pasir nih di desain saya. Set. Nah, sudah ada nih di padang pasirnya muncul.
Oke, sudah ada padang pasirnya, lalu tinggal kita tambahkan gambar masjid. Kita tambahkan gambar masjid nih, gambar masjid. Misalnya, aduh saya nggak mau nih pakai mataharinya karena mataharinya kurang tinggi. Teman-teman bisa crop. Jadi teman-teman crop aja. Caranya itu di sini pangkas. Nah itu nanti akan kepotong mataharinya. Nah di situ udah tidak ada mataharinya, hanya ada si padang pasirnya aja. Nah terus setelah padang pasir saya mau tambahkan masjid misalnya. Kita bisa tambahkan saja masjid di sini. Masjid yang mana ya yang sekiranya cocok? Sebentar, jadi kita elemennya tuh ada macam-macam. Jangan lupa dicari jangan yang ada logo pro atau berbayar. Ini misalnya saya mau nambahin masjid ini nih di sini. Nah tapi kayak mau ada di balik ininya, coba kita coba ya, di balik padang pasirnya juga bisa kita tambah. Tinggal diatur-atur aja posisinya gitu. Kurang oke ya, kayaknya kita taruh di depan aja. Kita taruh di depan aja nih masjidnya. Iya. Oke. Nah kita udah tambahin masjid, padang pasirnya sudah, kita tambahin masjid, terus kita tambahin domba. Lebih afdol gede sekalian. Nah kita tambahin deh domba-domba kecil di sini sebagai peramai. Tinggal di copy aja udah bisa. Nah kalau misalnya bosan nih ngadep sana semua, kita balik ke secara horizontal. Jadi dia bisa balik secara horizontal atau balik vertikal tuh atas bawah, bisa kebalik. Nah itu, tapi yang aku mau kan cuman yang kita mau agar dia berbalik arah aja ya. Itu. Ini kayaknya sih masjidnya kurang bagus ya. Kita coba cari elemen masjid yang lain aja kali ya. Apa masjidnya yang siluet aja ya, kayak gini nih siluet. Coba ya kita taruh di belakang, terus kita ambil siluetnya. Wah cakep kayak gini. Ini agak direndahkan, terus masjidnya agak dibesarkan. Yes. Nah misal ngerasa kurang tinggi, kita bisa akalin dengan ini, kita tambah garis dan bentuk kotak. Ini kita tambahin, warnanya bisa diganti. Nah kita tambahin nih di sini supaya kelihatannya lebih tinggi gitu. Nah kita bawa ke belakang, jadi dia akan ada di belakangnya ini gitu. Nah lebih enak lagi kalau misalnya ini warnanya disamakan dengan padang pasir ya. Coba ya, kita coba aja, atau digelapkan kali ya. Oke, ini ya kalau misalnya kita mau ambil warna yang dari padang pasirnya, kita bisa ambil ini pick color yang ini, nanti kita bisa langsung ambil gambar warnanya gitu. Nah ini juga mau aku warnai sama dengan yang atasnya. Nggak bisa, salah ini. Ini warnanya diganti sama ini. Nah sip, ini dikembalikan lagi.
gini. Udah deh. Nah, domba-domba. Nah, ini kayaknya kan nanti akan agak mengganggu apa desain kita ya, pilar yang ini. Kita potong aja deh. Gini teman-teman. Oke deh, sip. Nah, karena backgroundnya Tosca ini kayaknya kurang afdol ya. Apa gimana kalau kita kasih background, kita bisa otak-atik apa sesuai dengan selera ya teman-teman, mau warna apa. Biru dua kali ya, biar kayak kasih gambar ini. Ini sudah bisa nih. Oke, lalu kita tinggal tambahkan deh. Selamat Idul Adha. Lalu di sini teman-teman, ini kan tulisannya nih, tambahan tulisannya. Kita bisa atur fontnya berapa, ukurannya berapa, warnanya apa gitu. Kita coba dari apa fontnya dulu kali ya. Mungkin fontnya lebih mantap kalau misalnya dibikin kayak apa kaligrafi gitu. Nah, mungkin bisa kaligrafi, bisa di search aja. Misalnya bingung, aduh nama fontnya apa ya, agak ngerti, bisa langsung cari kaligrafi. Gitu. Nanti muncul di sini ada macam-macam, ada yang cakep-cakep. Nah, selamat Idul Adha ini kayaknya bagus, lebih tebal ya. Selamat Idul Adha 1443 Hijriah. Nah, kita lebarin biar dia bisa sebelahan gini. Nah, sip. Selamat Idul Adha 1443 Hijriah. Warnanya bisa diganti, misal mau warna yang sama ya, warnanya seperti ini juga boleh. Nah, terus kalau udah kita tambahin logo konsul. Tambahin logo konsul di atasnya karena mungkin ini untuk postingannya konsul nanti. Set. Nah, selamat Idul Adha 1443 Hijriah. Sudah deh, mudah. Lalu jangan lupa kita tambahkan watermark @konsultasin.id. Kita bisa ganti ukurannya, mungkin ukurannya lebih kecil. 44 itu terlalu kecil ya, kita kecilkan lagi. Terus mau apa ya fontnya yang tadi satisfy ini, warnanya juga bisa diganti, mungkin jadi hitam aja. Kita taruh di bawah sini konsultasin.id. Nah, ini enaknya Canva tuh kita bisa ngelurusin ini, kita tinggal ikutin garisnya aja nih, akan dia otomatis lurus biar tidak mepet domba-domba. Kita geser ya, mbak digeser, hehe, jadi digeser mbaknya. Oke, kita sebar mbaknya. Sudah deh, jadi selamat Idul Adha 1443 Hijriah. Mungkin agak ke bawahin ya biar logo konsulnya bisa kelihatan. Oke, ini kita lurusin ya, ikutin garisnya itu tuh. Kalau misalnya udah muncul garis tengah, nah ini. Oke, kira-kira seperti ini teman-teman untuk misalnya kita mau bikin desain di Canva. Misal
Sip, terima kasih teman-teman sudah ngikutin mendesain eh, konten Instagram. Hari ini kita ketemu lagi minggu depan untuk belajar animasi. Jadi kita mau bikin animasi si ini gerak-gerak gitu. Jadi dengan template animasi yang sudah ada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.